Gunung Lawu itu sebagai paku buminya dunia, salah satunya. Jadi ditambah lagi histori pertama sejarahnya, tempat yang dipilih Prabu Brawijaya untuk mengasingkan diri dan mengakhiri masa hidupnya itu di Gunung Lawu, dan terkenal dengan namanya sekarang penguasa tertinggi di Gunung Lawunya, yang Lawu itu ya Prabu Brawijaya itu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Java Kembang. Misteri apa sajakah yang ada di Gunung Lawu? Sebelum kita memulai dengan narasumber, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ya, misteri apa saja yang ada di Gunung Lawu itu? Banyak kalau kita berbicara tentang misteri Gunung Lawu. Saya pengen fokus untuk kesuksesan. Jadi kita bercerita gini loh, dari awal ya. Mungkin mengulik sejarah kenapa terkenal dengan sesuatu yang berhubungan dengan misteri kegoiban, astral dan lain. Seperti yang sudah kita membahas yang belum kita bahas di episode sebelumnya ya kan, Gunung Lawu. Jadi itu dimulai dari perjalanan Brawijaya kelima tepatnya ya, yang dia dimana itu di akhir pemerintahan, seperti sejarah ini bisa dilihat di Google atau pemirsa cari dimanapun. Di akhir pemerintahan Majapahit itu akhirnya Prabu Brawijaya, tepatnya Brawijaya V itu bahasanya itu melakukan perjalanan ke arah timur. Karena sebelum dia melakukan perjalanan arah timur itu, putranya Raden Patah itu menganut keyakinan yang berbeda dengan beliaunya. Mungkin itu salah satunya, salah satu penyebab beliau, ya wajar lah, anak terus berubah cara pikir, cara keyakinan, membuat kecewa. Akhirnya dia mundur dari pemerintahan, dia hijrah. Dalam perjalanan hijrah ini beliau ketemu yang namanya Gunung Lawu di lereng-lereng, di masih di bukit sempat. Dan di situ pun ada jejak-jejaknya juga, mulai dari bangunan candinya yang memang menerangkan itu memang di era zaman Brawijaya V, dan beliaunya pun dipercaya mokso itu roh, jiwa dan raganya menghilang di Gunung Lawu. Disitulah diyakini masyarakat setempat dan semuanya sebagai tempat yang disakralkan, karena raja-raja zaman dulu ketika dia mokso itu atau istilahnya mengasingkan diri itu pasti mencari tempat-tempat yang dulunya dianggap keramat, dianggap suci, dianggap memang jauh dari hiruk pikuk, rasanya seperti itu. Bisa dilihat dari katakanlah kayak Patih Gajah Mada pun seperti itu, mokso juga kan. Akhirnya karena suatu
keyakinan yang kuat, memang tempat itu dipercaya mempunyai energi yang bisa membawa kemanfaatan. Dan ayah pun mengalami hal yang sama ketika ayah melakukan ritual atau meditasi sejenisnya di situ. Sumber energinya berlimpah. Pas saya ke sana. Iya, sumber energinya berlimpah. Nanti kita bahas di pertanyaan berikutnya. Ini sambil santai ya, maaf pemirsa, biar enak ngobrolnya. Kan di situ memang dikatakan setelah Prabu Brawijaya kelima itu muksa, kemudian ayah sendiri juga pernah melakukan meditasi di sana, ada energi besar. Dan pertanyaan saya, ketika orang yang datang ke sana, pasti dengan keinginan lah, pastilah. Kalau dia ingin seperti yang saya tanyakan tadi untuk kesuksesan, pengen sukses dalam jabatan, lebih berwibawa, apakah juga bisa ya? Ya memang daerah itu terkenal, atau energi itu, energi kewibawaan. Beda dengan pantai selatan ya, energi pengasihan. Tapi kalau Gunung Lawu itu sentral energi pamor. Karena dalam tataran Jawa sendiri, khususnya Kejawen, paku buminya Gunung Lawu itu sebagai paku buminya dunia, salah satunya. Jadi ditambah lagi histori pertama sejarahnya, tempat yang dipilih Prabu Brawijaya untuk mengasingkan diri dan mengakhiri masa hidupnya itu di Gunung Lawu. Dan terkenal dengan namanya sekarang, penguasa tertinggi di Gunung Lawunya, yang Lawu itu ya Prabu Brawijaya itu. Sebenarnya yang selalu ada singa putih, selalu itu secara mata batin. Kayak gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya Bunda tentang apa itu, kewibawaan, derajat, pangkat, banyak pejabat-pejabat itu pun meyakini, pejabat-pejabat baik pejabat daerah maupun pejabat pusat meyakini Gunung Lawu adalah sentral energi untuk pamor. Oh gitu. Dari pengalaman ayah, istilahnya ada yang klien datang ke ayah, adakah yang meminta untuk ini manusiawi ya, istilahnya kalau kita melakukan suatu pekerjaan lah, ingin yang pamornya lebih bagus, pastilah. Ada enggak yang datang terus ayah meritualkan atau seperti apa? Bagi-bagi pengalaman. Biasanya ayah tuh hanya bilang sama kliennya, katakanlah, oh ini arahnya, kan kita udah tahu nih. Ya. Oh, kamu ingin dunia yang berhubungan dengan karir, pangkat. Nanti ayah kan bilang, ya kamu coba ke arah Gunung Lawu. Kamu bahasanya seperti ini. Kalaupun beribadah, kamu cari tempat ibadahmu sesuai keyakinanmu di daerah sekitar sana. Kalau cari masjid, cari apa, banyak-banyaklah bertafakurnya di sana. Terus ada satu tempat di Gunung Lawu itu, tepatnya di perbukitan itu daerah Ringgondani. Itu semua praktisi spiritual pun paham lokasi tersebut. Biasanya ya paling enggak kamu ziarahi. Itu capek kalau orang awam naik, capek karena walaupun itu bukit kelihatannya dekat, tapi perjalanannya jauh dan itu kayak ngos-ngosan. Waktu saat naik. Iya, karena dia sedang mempunyai hajat ya. Beda kalau kita memang udah kebiasaan, aku pingin piknik, aku pingin jalan-jalan. Ya, itu beda. Nanti mereka akan bilang,
segitu aja capek. Beda loh, bebannya psikologisnya udah berbeda, Oke. capaiannya pun berbeda, kayak itu. Terus ritualnya seperti apa ya untuk kayak gitu? Eh, Kalau ayah ya, biasanya namanya, ini anggap aja ini yang ingin Ya. cari. Nanti cari masjid di sana, beribadah sesuai keyakinan, minta sama Allah sesuai keyakinan. Terus usahakan ziarahi tempat ziarah ke daerah yang namanya Pringkondani. Di situ nanti ada air ini, mata air ini, mata air ini gunakan untuk berwudu. Biasanya seperti itu. Saya ayah yang biasanya nyuruh seperti itu. Terus bertafakurlah di sana sambil memohon. Itu energi yang ada di Gunung Lawu itu akhirnya memberikan apa namanya, Manfaatan. terserap Oh. oleh kita. Ini bukan hal yang berhubungan. Kalau dihubungkan dengan pencarian goib atau apa, ayah rasa bahasanya udah beda ya. Iya. Cuman ketika kita menjalani suatu keinginan, terus kita melakukan suatu ritual mungkin bahasanya terlalu apa sekali ya, ekstrim ya. Suatu keinginan kita melakukan suatu kegiatan spiritual yang dimana kita berwudu di sana, sholat di sana, bermunajat di sana, bertafakur di sana. Terus kita bersatu dengan energi alam di sana, nanti akan ada dorongan cas energi yang lebih di sana ya. Di situ kan tadi yang bilang ada apa namanya, mata air ini. Apakah semua mata airnya dipakai untuk berwudu atau hanya satu mata air itu saja? Ada yang di atas, ada yang di bawah. Tapi biasanya ya sarankan semua pegang ya, karena unsur-unsur energinya kita ambil. Jadi bahasanya kalau orang awam akan menganggapnya sesuatu itu berhubungan dengan ini salah jalan, ini tidak. Enggak, kita mempunyai motivasi. Nah itu tadi saya bilang ke atas itu rasanya capek, karena kita itu mempunyai tujuan, keinginan. Ketika orang mempunyai tujuan itu seperti kita pergi ke suatu tempat, awalnya lama, pulangnya cepat. Gitu ya. Mungkin karena itu kita faktor psikologis sebenarnya. Karena kita menggendong keinginan itu. Menggendong keinginan. Jadi terasa berat ataupun itu godaan agar kamu nggak bisa. Yang dimana memang tujuan awalnya itu proses seperti itu aja akhirnya menyerap energi paku bumi ya, menyerap energi yang ada di Gunung Lawu positifnya. Ketika kembali ke daratan dalam arti ke kehidupan, itu rata-rata ya. Energi itu akan membantu sesuai keinginan. Gitu. Berarti pas ayah ada klien datang, ayah mengikuti kliennya di Gunung Lawu atau ayah tidak menemani klien tersebut? Paling ayah biasanya menunjukkan aja. Ya 1-2 ya temani. Tapi ketika memang hajatnya terlalu kuat, ayah suruh sendiri, ayah dibawa. Enggak, maksudnya berarti capek, kan pemirsa. Berarti kan masih mengikuti, menungguin, enggak ditinggal. Kamu naik sana, kamu bertafakur, nanti besok atau 2 hari lagi, sehari lagi, kita ketemu di sini, saya di sini. Seperti itu. Jadi penyerapan energi yang dibutuhkan oleh mereka itu sebenarnya unsur-unsur energi alam. Ya. Tapi kadang, nah ini sesuatu yang berkembang akhirnya. Masa begitu aja bisa jadi? Akhirnya tercipta metode-metode aneh-aneh. Jadi
eh, bahasanya ahli spiritualnya pun harus menciptakan agenda cara Iya, iya. yang untuk meyakinkan atau biar yakin. Terus katakanlah kliennya itu mosok caranya begini aja, kan seperti itu. Iya, pasti. Ngapain jauh-jauh kayak gini? Akhirnya terciptalah cara-cara yang aneh-aneh, Ya, cara instan. cara-cara instan. Ya, mungkin setiap praktisi spiritual itu mempunyai cara dan metode tersendiri. Ya. Ini kan kita berdiskus Ya. menurut pengalaman Ayah sebagai praktisi spiritual yang melakukan metode yang mungkin lebih safe ya. Jadi, antara safe atau tidak itu sebenarnya tergantung hatinya klien ya. Iya, benar. Dan seperti itu. Ketika dia ada nih dalam perjalanannya niatnya tapi di hati aku pengennya ini. Akhirnya kan dia melakukan sesuatu penyimpangan secara malpraktek itu tadi ya, kliennya. Saya bilang kliennya yang malpraktek. Katakanlah dia pinginnya pisang, tapi aku pingin pisang, aku pingin semangka, berarti aku nanti gini, aku gini kan, seperti itu. Keinginan itulah yang ditangkap sinyalnya sama frekuensi alam astral. Iya. Makanya dalam laku spiritualnya pasti banyak suara, godaan, intuisi dalam itu seperti merasakan sesuatu petunjuk atau seperti apa. Dibelokkan berarti ya. Jadi. Iya, yuaswisu kan seperti itu. Itu bahasanya seperti itu pemirsa. Karena yang perlu pemirsa pahami, keyakinan kami spiritual itu energi khususnya di Gunung Lawu itu mengandung energi kuat untuk yang berhubungan dengan kewibawaan. Jadi memang karena di situ yang ayah pahami, yang Lawu, terus ada juga banyak makhluk-makhluk astral penunggu di sana yang mempunyai kekuatan yang lebih besar. Tapi sebaiknya itu biarkanlah mereka seperti itu tanpa kita harus menggunakannya. Ada yang namanya juga yang istilahnya yang Sabdo Dadi, ada Sunan Lawu, ada prabu-prabu kecil-kecil di sana. Banyak dalam perwujudan seperti saya bilang buto ijo gitu tuh. Kayak gitu. Jadi kalau seperti kliennya ayah itu ketika sudah melakukan ritual, itu berapa kali melakukan ritual ke Gunung Lawunya? Sekali. Ini sekali? Sekali. Habis itu nanti dia istilahnya, kalaupun dia ada berhasil atau apa, dia ingin mengucapkan puji syukur, rasa terima kasih, dia kembali ke ayah atau nanti ayah paling kamu ke sana sendiri wujudkan rasa syukurmu dengan kadang memberi sumbangan atau apa, ya silakan. Gitu. Nggak harus semuanya harus ketergantungan sama kita ya. Itu hal yang konyol. Ngesel kayak gitu bahasanya. Terus setelah dia melakukan ritual, terus ini kejadian, itu nanti istilahnya pamornya dia itu lama atau cuman sebentar atau bagaimana? Ya kalau pejabat-pejabat yang pernah di sana pasti mengiyakan. Karena ini energi besar loh. Bahkan Raja terakhir Majapahit pun kenapa memilih tempat itu kan pasti ada jawaban yang awam sendiri tidak memahami. Nah seperti itu. Padahal zaman dahulu itu tidak ada GPS, tidak ada yang namanya maaf kata kamu bahasa Jawa, wah keblasok kan ya, itu kan nggak mungkin. Nah, jadi dia itu udah tahu sebenarnya aku harus di sana, di raja besar
Jawa itu energi terbesarnya memang di Di sana ya. Gunung Lawu. Oke. Gitu. Kapan-kapan kita lanjutkan, bisa kita bahas lebih dalam tergantung nanti Ada uh, pertanyaan, ada pertanyaan dari karena ini pemirsa. panjang pemirsa. Kalau Ya. kita menghubungkan tentang energi yang ada di sana, siapa penghuninya, apa Nanti kemanfaatannya. minta aja Seperti dari pemirsa request pengen membahas apa, kita nanti bisa bahas ya. Oke gitu ya. Gitu ya. Ada tambahan? Ya mungkin itu aja dulu untuk session ini malam minggu ya, session malam minggu. Khusus part misteri Gunung Lawu nanti bisa kita sambung lagi. Tergantung Masih nanti. panjang itu. Ya, nanti di next video berikutnya mungkin kita bahas Gunung Lawu lagi. Oke pemirsa, terima kasih telah melihat channel Japa Kembang untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.